akibat tindakan rasis warga Korea tersebut. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yong, mengatakan jika destinasi wisata Korea Selatan mengalami kerugian miliaran rupiah karena banyak wisatawan Eropa dan Asia membatalkan liburan ke Korea Selatan. Ini berawal dari sebuah konser yang awalnya hanya menjadi ajang hiburan, namun berubah menjadi pemicu perang digital lintas benua. Penggemar memadati arena, menciptakan suasana penuh semangat dan antusiasme khas konser K-pop. Namun, di balik gemerlap lampu panggung, sebuah insiden kecil memicu gelombang besar. Seorang fansite master asal Korea Selatan diduga membawa peralatan kamera profesional berukuran besar, termasuk lensa panjang yang melanggar aturan konser. Aksi tersebut direkam oleh penonton asal Malaysia dan dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak netizen Asia Tenggara menilai tindakan itu tidak menghormati peraturan acara. Warganet Korea Selatan yang dikenal sebagai Kenneth membela fansite tersebut dengan cara menyerang balik komunitas penggemar Asia Tenggara. Komentar yang muncul tidak lagi sekadar membela, melainkan merendahkan. Mulai dari stereotip ekonomi, kondisi fisik, hingga serangan bernada rasis terhadap ras dan agama. Yang paling menyulut kemarahan publik Indonesia adalah ketika nama grup band Indonesia, Nona, ikut dibawa-bawa. Padahal, warganet Indonesia sebelumnya tidak terlibat langsung dalam insiden konser tersebut. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan besar. Dari kemarahan itulah lahir solidaritas yang disebut siblings, gabungan kata Southeast Asia dan siblings. Istilah ini menjadi simbol persatuan warganet Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Mereka bersatu bukan hanya untuk membela Indonesia, tetapi juga menjaga martabat kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tagar-tagar boikot wisata Korea Selatan bermunculan. Ribuan unggahan mengecam tindakan rasis dan menyerukan agar wisatawan Asia Tenggara mempertimbangkan ulang perjalanan mereka ke negeri ginseng. Menurut Menteri Pariwisata Korea, yaitu Choi Hui-yong, pembatalan ini bukan sekadar angka kecil. Agen perjalanan melaporkan lonjakan pembatalan paket tur, hotel menerima pembatalan reservasi dalam jumlah besar, dan destinasi populer mengalami penurunan kunjungan drastis. Menteri Pariwisata Korea Choi Hui-yong menyebut kerugian ini sebagai alarm keras bahwa reputasi digital kini memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Di Korea Selatan, tantangan terbesarnya kini bukan hanya memulihkan angka kunjungan wisata, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik internasional. Sementara bagi Asia Tenggara, peristiwa ini menjadi simbol kuatnya persatuan digital. Dan dunia kembali diingatkan bahwa di era globalisasi, satu komentar bisa memicu gelombang yang mengguncang ekonomi sebuah negara. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga sampai ke telinga salah satu tokoh paling berpengaruh di industri hiburan global, CEO Universal Music Group, yakni Lucian Grainge. Sebagai pimpinan perusahaan rekaman terbesar di dunia yang menaungi ribuan artis internasional, Lucian Grainge dikenal sebagai sosok yang jarang memberikan komentar terhadap polemik media sosial. Namun kali ini berbeda. Ia disebut benar-benar terkejut mendengar pernyataan yang merendahkan talenta Indonesia dan Asia Tenggara, bahkan hingga menyentuh hinaan fisik yang sangat tidak pantas. Kontroversi ini bermula dari perang komentar bernada rasis pecah di media sosial antara warganet Korea Selatan dan penggemar K-pop dari sejumlah negara Asia Tenggara usai peristiwa dalam konser band Day6 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah unggahan warga Korea yang menyebut artis Asia Tenggara tidak memiliki prestasi, tidak berbakat, dan tidak bisa dibandingkan dengan artis Korea. Lebih jauh lagi, beredar komentar yang menghina perempuan Indonesia dan Asia Tenggara dengan sebutan yang merendahkan martabat manusia. Narasi inilah yang membuat Grainge dikabarkan angkat bicara. Menurut sumber industri, Lucian Grainge menilai bahwa komentar seperti itu mencerminkan sikap lupa sejarah. Ia menegaskan bahwa industri K-pop yang kini mendunia tidak lahir dalam ruang hampa. Sebelum sukses menembus pasar Amerika dan Eropa, artis-artis Korea terlebih dahulu membangun fondasi kuat di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Perusahaan besar seperti YG Entertainment dan Hype Corporation sejak awal aktif memasarkan karya artis mereka ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Konser-konser di Jakarta, Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur selalu dipenuhi ribuan hingga puluhan ribu penggemar. Penjualan album fisik, streaming digital, serta fanbase yang solid di kawasan ini menjadi salah satu alasan mengapa artis Korea memiliki daya tawar tinggi ketika memasuki pasar barat. Lucian Grainge disebut menekankan bahwa tanpa dukungan pasar Asia Tenggara, ekspansi global K-pop mungkin tidak akan secepat dan sebesar sekarang. Ia menyayangkan munculnya narasi seolah-olah kesuksesan tersebut murni hasil dukungan domestik semata. Dalam pandangannya, industri musik global adalah ekosistem yang saling terhubung. Tidak ada satu negara pun yang berdiri sendiri tanpa kontribusi lintas batas. Menyoroti bahaya sikap arogan dan rasis dalam industri yang seharusnya menjunjung tinggi keberagaman. Industri musik berkembang karena pertukaran budaya, kolaborasi lintas bahasa, dan dukungan lintas bangsa. Ia pun disebut heran dengan anggapan bahwa satu negara adalah yang terbaik dan tidak membutuhkan dukungan siapapun. Dalam realitas industri global, setiap keberhasilan adalah hasil jaringan dukungan yang luas. Penggemar Indonesia telah membuktikan loyalitasnya terhadap berbagai artis internasional, termasuk artis Korea. Loyalitas itu bukan hanya soal angka streaming, tetapi juga pembelian album, tiket konser, dan promosi organik melalui media sosial. Pernyataan tegas dari Lucian Grainge ini menjadi pengingat bahwa industri musik dunia dibangun atas fondasi saling menghormati. Talenta tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan oleh kerja keras dan kualitas karya.